Oke, kita lanjutkan. Eh, Nah, ini tadi yang disebut sebagai eh, jalan daripada si baik itu seal, lakolit, kemudian diatrema, kemudian ada yang lainnya batolit dan lain-lainnya. Kemudian bentukan intrusi magma itu bergantung pada jenis magmanya, yang merupakan sumber mineral, mempunyai arti ekonomis. Bahan galian logam kebanyakan terdapat di antara batuan intrusi kayak gitu ya. Atau pada batuan seperti sekitar intrusi magma. Jadi dia punya ekonomis tinggi juga ya. Kalau dijual misalnya kayak batu sabak, kemudian kayak batu apa namanya? Turmalinnya dia punya ekonomis yang tinggi gitu. Nah, bahan galian logam kebanyakan terdapat di dalam batuan intrusi atau pada batuan itu seperti sekitar intrusi magma karena mengalami metamorfosis. Jadi dia juga mengalami perubahan. Saya katakan kemarin dia mengalami bentuk perubahan-perubahan mulai dari batuan beku, kemudian dia berubah menjadi batuan sedimen sampai kepada batuan metamorf. Sehingga dia selalu mengalami perubahan atau metamorfosis kayak gitu. Nah, di Afrika Selatan, orang menambang intan dengan membongkar seluruh diatrema. Jadi diatrema ini bagian yang ada di sini, dibongkar ini. Di Afrika itu ini dibongkar. Kalau di Indonesia kan kayaknya nggak ada orang yang menambang sampai ini dibongkar kayak gitu lapisan. Kalau di Afrika orang itu berbahaya sekali ya. Kadang-kadang yang di Indonesia aja orang menambang sampai nggak usah sampai ke diatrema lah, mungkin sampai ke sini aja deh lah. Gitu. Jalurnya bukan diatrema, tapi dia bikin jalur sendiri. Gitu. Itu pun ada yang meninggal di dalam. Apalagi sampai ke diatrema ini, sangat berbahaya. Ya, kita nggak tahu kapan aktivitas ini akan keluar dia. Ya, dia sewaktu-waktu bisa keluar. Dan ketika ditambang sampai ke sini, bahayanya sekali, bahaya banget. Ya. Nah, tapi di Afrika kayak gitu. Ya, dengan yang dicari adalah intan. Intan itu eh, kandungannya macam-macam mineral ya, tidak hanya satu jenis saja ya, tapi banyak jenisnya. Dan intan salah satu jenis batuan terkuat di bumi kayak gitu. Orang apa memasang mata bor untuk penggalian tanah itu menggunakan mata bornya adalah intan. Ya karena intan itu termasuk batuan yang paling keras di bumi kayak gitu. Batuan yang lain pun bisa pecah karena intan kayak gitu. Jadi paling kuat di permukaan bumi. Makanya harganya mahal kayak gitu. Nah, karena intan merupakan mineral bagian dari magma pembentuk batuan beku diatrema. Jadi orang nambang sampai ke sini. Ya terbentuknya intan itu di dalam sini. Ya kalaupun intan di Kalimantan itu ada di sungai-sungai, kayak gitu. Ya mungkin karena dia laut, karena ini hawanya kan di dalam sini. Dulu kan di Kalimantan itu juga ada yang namanya jenis gunung purba ya, gunung purba. Gunung purba itu juga meletus pada awalnya. Tapi saat ini kan tidak aktif lagi. Nah, dari mana intan yang ada di Cempaka itu ada, ya dari gunung purba, aktivitas gunung purba yang dulu. Ya. Kemudian dia keluar sampai ke permukaan bumi, malah terkumpul di mana orang menambang itu kan dengan menggunakan ini ya, sampai ke dalam galian bumi juga. Ya walaupun sampainya tidak sampai ke sini, ya mungkin sampai ke sini lah kayak gitu. Nah, akibatnya lubang bekas galian merupakan sumur yang besar menganga dalam sama mirip kak. Jadi orang nambang kayak gini, ini dibongkar sehingga mirip kayak cekungan jadinya. Sama kayak orang nambang batu bara di Kalimantan itu batu bara dibiarkan tambangnya terbuka. Ketika hasilnya sudah diambil, bekas lubang tambangnya tidak ditutup.
maka timbul jadi yang namanya seperti danau gitu, ketika terisi oleh air hujan. Nah, sama seperti ini gitu. Namanya berikutnya ada namanya bentuk gunung berapi. Nah, jadi ketika terjadi erupsi tadi, ada macam-macam gunung yang terbentuk akibat daripada erupsi tersebut kayak gitu. Tipenya macam-macam. Mulai dari tipe perisai, kemudian ada tipe mar, ada strato. Ya, yang pertama tempat magma keluar dari perut bumi dapat berupa celah, dapat pula melalui sebuah lubang yang relatif kecil. Yang saya katakan tadi, yang disebut sebagai gang-gang kecil tadi, sebagai jalan magma. Berdasarkan lubang tempat erupsi tersebut, dibedakan menjadi 3 macam erupsi. Yang pertama, tipe sentral. Erupsi sentral. Kalau letusannya melalui sebuah pusat letusan, erupsi sentral tentu menghasilkan 3 macam gunung. Kalau erupsi sentral, dia bentuknya 3 macam gunung nanti. Masih bentuknya 3 macam gunung. Sebentar. Oke, dia bentuknya 3 macam gunung nanti. Yang pertama ada gunung api perisai. Ya mirip kayak ini kayak ini ya, kayak terpotong kayak gini. Seperti lembah ya kalau nggak salah. Jadi ini kayak lembah cuma naik ke atas kayak gitu. Kalau lembah kan turun ke bawah, ini lembah naik ke atas kayak gitu. Ini mencekung kayak gini, naiknya ke atas kayak gitu. Kayak bulan sabit kayak gitu. Ini naik ke atas. Ini namanya tipe perisai. Sebuah gunung api yang beralas luas, yang mirip kayak kerucut lah. Kerucut, ya kayak kerucut kayak gitu. Beralas luas dan berlereng landai. Hasil erupsi magma cair yang encer. Contohnya adalah gunung api di Kepulauan Hawaii, yaitu Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Nah, mungkin kalau mau cari gunungnya di Google, kata kuncinya adalah ini. Ya. Nanti ada muncul, nah itu bentuknya tipe perisai. Kemudian ada tipe mar, basil, erupsi eksplosif yang tidak berapa kuat, seberapa kuat, dan hanya terjadi sekali saja. Jadi erupsinya nggak sering kayak gitu. Kalau ini kan sering, erupsinya sering. Kalau ini nggak terlalu sering. Cuma ada lah kadang-kadang. Gunungnya berupa tanggul, mirip kayak tanggul, mirip kayak danau kayak gitu, keliling danau kawah. Jadi kayak gunung apa ya? Kayak ini ya, kayak lembah, kayak lereng gunung kayak gitu. Atau kayak kawah, ya mirip kayak gitu loh. Nah, contohnya ada mar di lereng Gunung Lamongan. Ini sebenarnya mar ini istilahnya dari kawah kayak gitu. Kawah gunung. Di Jawa kan banyak tuh gunung-gunung yang punya kawah kayak Gunung Ijen, kayak Gunung Ijen ya kemarin ada teman saya yang penelitian fisika material mengambil belerang dari kawah Gunung Ijen kayak gitu, penelitian sampel penelitian. Rata-rata belerang dihasilkan di Gunung Ijen. Ya mirip kayak gitu, kayak kawah kayak gitu. Kemudian yang ketiga namanya gunung api strato. Merupakan ini hasil ya, bukan basil, ini hasil. So, ini hasil. Merupakan hasil erupsi campuran efusif dan eksplosif yang berulang beberapa kali. Gunung api strato ini berbentuk kerucut dan tubuhnya berlapis-lapis. Jadi hampir mirip kayak perisai. Cuma kalau perisai ini satu kayak gini aja gitu, kayak gini aja kalau perisai. Kalau ini kan dia ada lapisannya kayak gini, ada kayak gini, lapisan di bawah, di dalamnya kayak gitu, kayak gini.
Ya bentuknya mirip, cuma di dalam-dalamnya ada lapisan-lapisan. Namanya strato. Gunung strato ini berbentuk kerucut, tubuhnya berlapis-lapis. Hampir semua gunung ini terdapat di negara kita. Jadi rata-rata gunung yang ada di Indonesia bentuknya strato. Gitu. Makanya kan kita melihat ya orang panjat tebing, dia mirip kayak panjat tebing, arena panjat tebing kayak gitu. Makanya bisa dijadikan arena panjat tebing kan. Dan rata-rata orang uji panjat tebing ya mencari mirip kayak itu gitu. Dan gunanya adalah untuk memanjat gunung gitu. Kemudian yang kedua erupsi linear. Bisa kayak panjat tebing itu kan kalau di sekolah nggak ada ya. Biasanya saya pernah dulu tuh waktu masih mahasiswa gitu. Kalau misalnya ikut mapala atau mahasiswa pecinta alam biasanya tuh ada latihan-latihan panjat tebing gitu. Kemudian yang kedua erupsi linear yaitu letusan melalui sebuah celah seperti di tempat pemekaran dasar samudra. Contohnya gunung api jenis ini dapat didarat di Pulau Islandia yang pertama Gunung Laki. Ini lebih kepada eh, pemekaran samudra ya. Pemekaran samudra. Kalau saya katakan kayak Gunung Krakatau kayaknya bukan. Tapi mirip kayak gitu. Kalau Gunung Krakatau itu kan gunung yang terdapat di dasar laut kayak gitu, di dalam laut, sentralnya di dalam laut. Nah, tapi ini mirip kayak gitu. Sentralnya juga di dalam laut kayak gitu. Tapi dia merupakan semukan. Kemungkinan kalau saya mengatakan iya mirip-mirip dengan Krakatau kayak gitu. Kalau Krakatau kan anaknya saja yang muncul saat ini. Yang Krakataunya kan sudah nggak ada lagi. Kalau Krakatau kan dari bawah menjulang ini laut, menjulang sedikit aja kayak gini. Ini laut sisanya. Nah, jadi terpendam, terkubur di dalam laut. Tapi kalau dia meletus, ya ini bahaya. Jadi menimbulkan gelombang yang sangat besar. Gitu. Kemudian erupsi areal, yaitu letusan melalui lubang yang sangat luas. Erupsi areal masih dilakukan terjadi di bumi. Ini kalau linear kayak gini tadi. Kalau areal sentral, sorry, lebih ke sentral ya di areal. Di satu wilayah-wilayahnya jarang ada kayak gitu erupsi areal. Belum terjadi, masih diragukan oleh peneliti terjadi di bumi kayak gitu. Nggak tahu kalau di planet lain ya, apakah di Mars itu ada gunung. Kalau katanya di Mars itu ada gunung, tapi apakah meletus saya nggak tahu. Masih belum um, menelaah sampai ke sana. Dan areal ini belum pernah ada yang membuktikannya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, tipe letusan. Ada namanya letusan tipe Stromboli, ada Hawaii. Nah, ini isinya adalah lavanya cair encer. Lava cair dan encer. Ini tipenya tipe Hawaiian. Ada kemudian tipe Stromboli, ini Hawaii kayak gini. Nah, kalau Stromboli ini letusannya kayak gini. Ya, yang mirip-mirip kayak di Indonesia lah. Gitu. Tapi dia ininya encer. Nah, kemudian cair kental. Ini yang ada tipe Stromboli saja, Hawaii nggak ada. Tipe vulcano, sorry. Tipe vulcano lemah. Jadi mirip-mirip kayak gini. Cair kental. Ya, gini juga. Ada kayak gini, ada kayak gini. Kemudian ada tipe peret, peret kayak gini. Nyembuhnya ke atas, sampai ke atas. Tinggi sekali. Karena apa? Karena di sini tekanannya sangat besar. Sehingga dia sampai ke atas. Kalau ini mungkin tidak terlalu besar. Gitu. Kalau peret jauh lebih besar. Kemudian yang kental, lavanya yang kental, tipe Merapi. Nah ini contohnya Gunung Merapi. Letusan terjadi di tahun 1920, 1930. Ya. Kemudian tipe yang berikutnya namanya tipe Santo Vincent.
Santo Vincent juga sama, mirip kayak gini juga, cuma dia terdapat di negara lain, Santo Vincent. 1902 sampai 1919. Kemudian tipe Pele, Pele juga termasuk gunung di negara lain kayak gitu. 1902 sampai 1903 ini lama sekali kayak gitu putusan. Nah, lama juga ini 10 tahun ya. Jadi 10 tahun ini apakah meletus terus? Ya, aktivitasnya terus. Cuma letusannya tidak setiap hari kayak gitu. Sedangkan gunung itu terus dia mengeluarkan yang namanya aktivitas kegempaan. Makanya di sekitar gunung itu dipasang yang namanya alat, namanya seismograf kayak gitu. Jadi ada pos pemantauan gunung. Kalau di daerah-daerah Jawa atau gunung daerah Sumatera, kecuali Kalimantan ya yang nggak ada kayak gitu. Sampai seluruh Indonesia itu punya pos pemantauan gunung dekat gunung yang aktif, kecuali yang gunung yang nggak aktif lagi. Gitu. Kemudian tekanan gasnya di sini, tekanan gas yang tipe yang ini tadi ini rendah, nggak banyak kayak gitu tekanannya. Makanya dia nggak terlalu tinggi ya. Ini juga sedang, ini tinggi ya. Yang sama kayak gini tinggi juga ini. Ini sangat tinggi. Jika sangat tinggi maka sampai ke atas tinggi sekali. Kemudian kedalaman magma ini sangat dalam, ini dangkal, ini dalam. Kalau sangat dalam biasanya letusannya tuh nggak terlalu ini. Mungkin karena jarak dari magma, tapi tergantung lagi dengan tekanannya. Volumenya gimana. Walaupun dia sangat dalam, tapi kalau volumenya kecil, tekanannya besar, ya bisa juga sampai ke sini. Tergantung daripada tekanannya lagi. Nah, itu. Nah, ini penjelasannya untuk tipe-tipenya. Jadi kalau tipe Hawaii tadi hasilnya adalah letusan gas yang ringan pada permukaan magma di kepundan yang disebut sebagai letusan air mancur. Tadi ya, kemudian letusan gunung api ini contohnya adalah Kepulauan Hawaii, kita lihat. Stromboli, Stromboli ini lebih kepada tipe Hawaii, Hawaiian. Hanya dapur magma lebih dalam dan tekanan gas lebih tinggi. Tapi ini menunjukkan letusan gas yang tidak begitu kuat, namun terus menerus. Ini banyak soal tulis ya. Terus menerus ya. Dan banyak yang melemparkan eflator. Jadi eflator pada Stromboli terlempar keluar kayak gitu. Contoh ini gunung ini adalah gunung Vesuvius, dia di Italia, dan Stromboli di pantai Italia, pas pantai Italia. Kemudian berikutnya ada lagi tipe volcano. Volcano tadi ya jenis kayak gini. Ini tipe volcano. Dengan magma cair dan dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dalam. Sehingga tekanan sedang sampai tinggi. Tipe ini merupakan tipe letusan gunung api pada umumnya. Ini volcano rata-rata juga banyak ditemui di Indonesia ya. Contohnya adalah letusan Gunung Bromo, Raung, Semeru, ya kan? Tipe volcano. Hamburan gasnya lebih kepada magmatik dengan bom seperti bom, ya, ledakan seperti itu. Lapili juga dan meliputi abu vulkanik. Makanya ketika Gunung Bromo itu meletus, ya keluarlah abu vulkanik. Nah, saya katakan sebagai silikat. Nah, kemudian tipe Peret dengan kekentalan yang sama dengan tipe vulkano, tetapi dengan magma yang sangat dalam. Jadi magmanya sangat dalam, tekanannya sangat tinggi. Ya. Akhirnya tipe letusan yang paling dahsyat pada zaman historis. Jadi lebih kepada gunung purba, gunung api purba. Ya. Gunung api purba ini ya kalau dikatakan sekarang kalau masih aktif, ada juga yang aktif, ada juga yang tidak aktif. Ya kayak di Kalimantan, gunung api purbanya tidak lagi aktif kayak gitu.
sudah mati. Ya, tapi ada juga gunung api purba yang aktif sampai detik ini gitu. Di luar negeri banyak kayak gitu. Kalau di Indonesia saya nggak tahu kalau gunung api purba. Tapi kalau katanya ya ada beberapa kayak gitu. Yang dianggap sudah mati, padahal sewaktu-waktu dia bisa meletus kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kelima, tipe Merapi atau Santo Vincent dan Mont Pelé. Ketiganya merupakan tipe letusan dengan magma yang kental berturut-turut dan tekanan gas yang rendah ke tinggi. Ciri utama ketiga tipe ini adalah sumber lava ya, sumber lava yang menutupi lubang kepundan. Ini tertutup oleh lubangnya tadi. Hal ini terjadi karena magma kental segera membeku pada saat mencapai permukaan. Jadi sama kayak tadi, dia punya jalan magma. Tapi ketika ingin keluar, ini tertutup oleh magma yang membeku. Tadi juga magma tadi keluar, tapi sebelum keluar dia sudah membeku di sini. Udara masuk ke sini, dia membeku. Ini tertutup. Jadi dia ingin keluar nggak bisa keluar. Gitu. Jadi ini lebih kepada tipe Merapi. Ya, walaupun kayak gini ya tetap aja dia diterobos terus kayak gitu. Terobos terus, tapi terhalang. Otomatis dia keluarnya dari sini. Gitu. Makanya Gunung Merapi keluarnya kayak gitu. Tidak ada yang mungkin dari sini karena dia tertutup, di sini tertutup juga. Di sini saya katakan tadi terbentuknya batu-batuan dalam, batuan dalam. Gitu. Ya, contohnya adalah Gunung Merapi ya di Jawa Tengah, ini Magelang, Klaten, Magelang ya, sampai ke tempat saya juga sampai kelihatan. Jadi kalau dari tempat saya di Jawa itu, di Solo itu kelihatan kayak gitu Gunung Merapi. Tapi kalau paling dekat kan ke Magelang kayak gitu. Itu kelihatan sekali. Jadi meliputi nggak hanya di Jawa Tengah ya sebenarnya, tapi sampai ke Jogja. Karena yang waktu gempa Jogja 2006 ya saya, erupsi Merapinya di 2006 hampir 2005 2006. Kemudian setelah itu pasca Merapi itu gempa Jogja kayak gitu. Itu erupsinya sampai ke Jogja. Gitu. Ada yang ke Klaten sampai ada yang ke Jogja. Tapi rata-rata yang banyak dampaknya di Jogja. Gitu. Ya khususnya tadi adalah di Magelang ya. Yang siapa itu? Salah satunya Mbah Marijan itu meninggal 2000 apa sih? 10 misalnya. Erupsi yang kedua. Oke, lavanya nih salah tulisan ini. Banyak salah tulisan lavanya pijar. Oke, ada juga Gunung Kelut. Gunung Kelut sekitar tahun 2014 kemarin. 2013 atau 14-an di Kediri. Ya, juga sama. Tipenya sama dengan Merapi, juga aktif. Kemudian kemarin sempat juga erupsi di 2014. Nah, saya ya daerah Kediri. Ini kalau ini daerah luar negeri ini Santo Vincent, nah mengalihkan lahar panas dan meminta banyak korban. Gitu. Kemudian Montpellier di Pulau Martinique 1902 sampai 1903 mengeluarkan awan pijar bersuhu 200 derajat Celcius. Panas ya ini. Awan panas pun panas kayak gitu. Jadi ketika dia terbentuk awan, awannya pun panas sebenarnya. Muncul sampai ke kota Santa Pierre yang berjarak di luar negeri ini. Berjarak 6 km dalam waktu 40 detik. Singkat sekali waktunya, 40 detik, tapi semburannya panjang.
6 kilo. Nah, kemudian berikutnya gejala pasca vulkanis. Apa saja gejalanya ketika setelah terjadi vulkanik atau letusan gunung? Ya macam-macam ya. Tidak hanya manusia yang kena dampak, tapi lingkungan. Bahkan banyak juga menimbulkan kematian. Setelah gunung api beristirahat, ya, jadi kalau yang dibahas di sini adalah gunungnya. Gunungnya akan terjadi apa? Gunungnya akan terjadi apa setelah dia vulkanisme? Nah, setelah gunung api itu istirahat, ya, atau disebut sebagai mati, kan istirahat ini berarti dia tidak lagi, ya masih ada aktivitas, cuma tidak kuat lah, gitu, istirahat. Ya, kemudian ada juga namanya mati, ya di Kalimantan rata-rata gunungnya mati, ya gitu, nggak ada ini lagi. Nah, kadang-kadang masih terdapat gejala yang menunjukkan sesak vulkanis. Eh, saya lupa ya, di daerah Jawa itu ada beberapa gunung yang sudah mati kayak gitu. Tapi menurut para geolog, apa namanya, geologi, ahli geologi, itu dikatakan masih beraktivitas kayak gitu, walaupun dia istilahnya mati suri kayak gitu ya. Tapi dia masih menunjukkan aktivitasnya, dan itu yang dikatakan sewaktu-waktu bisa menimbulkan erupsi kayak gitu. Mati enggak, hidup enggak juga. Nah, gejala itu dinamakan gejala paksa vulkanik ya. Gejala tersebut diantaranya adalah sumber air panas. Jadi ada beberapa gunung yang dikatakan mati, tapi dia memiliki sumber air panas. Ya, dari mana sumber air panas? Ya, dari aktivitas magma. Ya, karena di dalam magma kan panas, ada cairan, kemudian air yang terdapat di sekitarnya akan mengalami pemanasan atau mendidih. Ya, contohnya ada di Cipanas. Kemudian saya nggak tahu ya kalau daerah Tanuhi itu ya di Kandangan. Saya pernah ke sana, ada namanya mata air panas. Cuma apakah air panas itu saya nggak tahu. Apakah air panas itu berasal dari pegunungan, ataukah air panas itu air panas buatan gitu. Di Kalimantan ada, Kalimantan Selatan ada, daerah Kandangan, daerah ya daerah Kalimantan Selatan Kandangan ya. Ada mata air panas. Nah, cuma yang saya masih belum mengertinya apakah itu air panas asli atau air panas buatan. Nah, kalau air panas asli berarti sewaktu-waktu di Kalimantan itu nanti akan aktif lagi gunungnya gitu. Itu yang dikhawatirkan gitu. Karena dia mengalami gejala paksa vulkanik jadinya. Di dalamnya dikatakan mati, tapi dia masih menimbulkan aktivitas kayak gitu ya. Gitu. Kemudian sumber air mineral ini juga ya. Ini lebih kepada orang bikin air minum kemasan, ya kan? Yang diambil dari mata air Pandaan ya di dalam bumi, kayak gitu. Jadi kan mata air itu kan dibor ya, dalam daerah pegunungan biasanya. Nah itu dia juga menimbulkan yang namanya aktivitas paksa, gejala paksa gitu. Contohnya adalah di gunung yang di Sangka Nurip ya, kemudian di Maribaya, Jawa Barat. Kata-kata daerah Jawa banyak gunung yang sudah dikatakan mati, tapi banyak terdapat sumber air mineral kayak gitu. Kemudian ada geyser. Nah, geyser ini lebih kepada sumber air panas yang memancar berskala seperti yang ditemukan di Cisolok, Jawa Barat, dan dikenal dan The Old Faithful Geyser dikenal adalah di Yellowstone National Park, USA. Kemudian sumber gas skalasi umum dikatakan fumarole. Ini ada namanya sumber gas ya, dinamakan fumarole. Kemudian ada yang mengeluarkan gas racun, ada juga yang macam-macam ya dikeluarkannya.
Ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk pembangkit listrik. Jadi gas yang digunakan itu bisa digunakan untuk menggerakkan turbin PLTU ya, yaitu tenaga uap. Jadi uap yang digunakan adalah uap-uap gas ini. Tenaga panas bumi juga ada. Tenaga panas bumi ada beberapa, ada di Dieng, ada di Bali juga ada. Saya ketika dulu saya belajar tentang mata kuliah fisika energi itu ada di Bali ya, tenaga uap panas bumi sorry. Kalimantan itu juga seingat saya di daerah Bontang itu dia menggunakan panas bumi juga ada. Kalau di Kalimantan Selatan itu menggunakan PLTU, uapnya tapi dari batu bara. Ya bukan dari uap yang ini ya, uap yang seperti moped ya atau gas belerang dinamakan salvator atau bukan. Kalau di Kalimantan Selatan PLTU yang di asam-asam itu menggunakan uap dari batu bara. Jadi batu bara yang dipanaskan akan menghasilkan uap. Nanti saya ada rencana kemarin mau field trip itu ke PLTU kayak gitu untuk fisika. Cuma nggak tahu disetujui apa enggak kayak gitu. Sebenarnya bagus lah kalau disetujuin kayak gitu. Lihat pembangkit listrik ya gimana prosesnya. Nah jadi seperti itu. Kalau di Kalimantan Selatan yang pakai uap, cuma uapnya bukan uap yang berasal dari panas bumi kayak gitu ya. Tapi uap yang berasal daripada pembakaran batu bara. Itu. Nah, mungkin terakhir yang G sebelum saya akhiri ya pertemuan hari ini. Faedah dan vulkanisme. Nah, jadi dia juga punya manfaat ya sebenarnya. Vulkanisme ini manfaatnya adalah yang pertama sumber mineral ya dia berbagai macam mineral yang terdapat di sana ya. Bahan galian, kemudian magmanya, kemudian apa lagi batu-batuannya kayak gitu. Contohnya kayak batu belerang, batu apung, sumber mineral lain misalnya ya kayak besi ya, kemudian kayak nikel dan sebagainya itu juga termasuk mineral, mineral dalam bumi. Nah, itu menjadikan eh, negara atau wilayah tersebut dia memiliki penghasilan daripada bahan galian tersebut gitu. Itu yang dimanfaatkan orang dalam hal pertambangan jadinya. Gitu. Tenaga panas bumi juga ya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, gitu. Salah satunya ya, dinamakan pembangkit listrik tenaga geotermal, tenaga panas bumi. Sudah ada di Indonesia, saya katakan di daerah Bali, Dieng, cuma belum terlalu familiar lah dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Ya, cuma ada di seputaran daerah yang memiliki gunung api aktif kayak gitu. Kemudian daerah pertanian secara otomatis ketika erupsi gunung, pasca erupsi gunung nanti tanah di sekitar gunung tersebut akan jadi subur kayak gitu. Kenapa? Karena dia sudah tercampur dengan bahan-bahan ini ya, bahan-bahan mineral tadi, mineral dari alam tadi, mineral dari dalam bumi tadi. Sehingga ya orang mengatakan daerah sekitar gunung atau lereng gunung itu tanahnya subur, ya. Tanam apapun akan tumbuh. Ya. Ya, bandingkan dengan daerah yang tidak terkena ini ya erupsi gunung. Gitu. Makanya orang ketika berada di sekitar lereng gunung ada erupsi, kemudian ngungsi, setelah pasca erupsi balik lagi dia. Karena apa? Karena tanahnya subur, gitu. Apapun ditanam pasti akan tumbuh. Gitu. Kemudian objek wisata ya jelas ya akan menimbulkan banyak sekali objek wisata ya khususnya ke gunung tadi jadi
areal pendakian, wisata, ya kan, kemudian air terjun juga salah satunya, kemudian lembah, kemudian ada juga kawah gunung, ya pemandian air panas dan sebagainya. Sehingga dia menjadikan sebuah aset bagi daerah setempat. Kayak gitu. Kemudian bencana vulkanisme macam-macam isinya, ya kan, ada erupsi gunung, ya contohnya erupsi Krakatau, kemudian Gunung Kelut, ya. Gunung Kelut ini sudah lama, tapi baru kemarin di 2014 muncul lagi yang di Kediri itu. Kemudian Gunung Agung saya lupa kapan. Gunung Gamalama, Gunung Agung ini di Bali, erupsi juga sempat. Gamalama ini di Ternate, seingat saya. Halmahera, daerah Maluku. Ini beberapa gunung aktif yang pernah aktif lainnya. Merapi sering ya, Merapi sering. Sampai hari ini Merapi itu selalu aktif, ya aktivitasnya selalu ada, walaupun dia tidak erupsi secara terus-menerus. Gitu. Nah, kemudian pasca vulkanik ya selalu meminta korban jiwa kayak gitu. Banyak korban, tapi ya ada lagi balik lagi dia gitu. Ketika banyak korban balik lagi ke daerah tersebut. Oke, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya silakan nanti diteruskan mempelajari sendiri. Sebelum saya akhiri,